Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Hadis Tarbawi yang beranggotakan Amrita Hanum, Chelsea Fahrunisa, Alin Nafira, dan Yuli Husnul Khatimah. Di sini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Suatu perbuatan baik dan buruk pasti akan mendapat balasan. Langsung saja pada materi hadis yang akan kami sampaikan. Berikut hadis tentang Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu 'asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukannya, Allah telah menuliskan sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya. Di antaranya yaitu orang-orang yang berniat melakukan kebaikan sekalipun belum dilaksanakan akan mendapat satu pahala. Sedangkan orang yang berniat berbuat dosa tetapi tidak jadi dikerjakan maka akan mendapat satu pahala, tetapi apabila ia laksanakan ia akan mendapatkan satu dosa. Perbuatan baik dan buruk memiliki balasan-balasan sesuai dengan niat perbuatannya. Jika niat dan perbuatannya itu baik, maka pembalasannya akan baik dan mendapatkan pahala. Sedangkan jika niat dan perbuatannya buruk, maka akan mendapat balasan sesuai yang diperbuat dan tidak mendapatkan pahala. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu mengingatkan kita dalam setiap melakukan suatu perbuatan hendaknya selalu didasari dengan kebaikan. Karena orang yang berniat melakukan suatu kebaikan akan mendapatkan satu pahala, sedangkan orang yang berniat melakukan keburukan akan mendapatkan satu dosa. Misalnya berbuat baik dengan menanamkan sikap peduli terhadap orang lain, selalu bersikap hormat terhadap orang tua maupun orang lain, dan senantiasa bersikap jujur. Jika kita sekali dapat dipercaya, maka orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak bisa membiasakan diri bersikap jujur, orang lain tidak akan mempercayai setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi, jika manusia melakukan perbuatan buruk atau kejahatan kepada manusia yang lain, maka manusia yang melakukan keburukan tersebut akan mendapatkan dosa walaupun hanya dengan niat. Hubungan hadis dengan konteks saat ini. Dengan perubahan zaman, banyak orang yang semakin peduli dengan dirinya dan akhiratnya kelak, sehingga mereka berlomba-lomba melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk semata-mata karena Allah. Dan juga karena mereka yakin bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia, baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk, pasti akan ada balasannya, entah itu di dunia ataupun di akhirat.
Mereka juga menggunakan akun media sosial mereka dengan baik untuk mengajak dan mengingatkan orang lain agar melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, meskipun hanya sekedar seruan pada tulisan. Namun, masih ada juga seseorang yang mungkin belum mengerti atau belum paham akan agama, sehingga mereka melakukan perbuatan yang buruk dan tidak memikirkan akibat yang akan dia timbulkan nanti setelah melakukan perbuatan buruk. Ada pula orang yang bangga ketika memperlihatkan perbuatan buruknya dengan dalih itu hal yang wajar.